Video kali ini Mimin akan membahas soal UTBK Fisika 2019 untuk yang nomor 18-nya ya. Langsung aja kita mulai. Dua buah sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Oke. Sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah. Oke, cluenya di sini dapat diubah-ubah. Sedangkan sumber tegangan E2 tetap. Oke. Grafik antara arus yang terbaca pada ampermeter dan besar tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar B. Oke, ingat ini E1 ya. Jika tegangan pada sumber E1 sama dengan 0, beda tegangan antara titik B dan E pada rangkaian adalah B dan E. Oke. Nah, karena yang di sini ditanya adalah tegangan di antara B sama E, otomatis ada R ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu nih arusnya berdasarkan arus dan E-nya yang belum diketahui berdasarkan grafik yang ada di gambar itu. Jadi kalau kita lihat dari grafik pertama dari gambar yang A ya, Mimin tuliskan di sini. Dari gambar A ini kita tahu nih kalau misalkan rumus I itu kan awalnya itu V per R berdasarkan hukum Ohm ya. Tapi karena di sini I totalnya itu yang kita gunakan untuk di seluruh rangkaian, maka V-nya itu adalah V total ya. Maka kita tuliskan V total per R total. Bisa nyampe sini. Nah, R total di rangkaian yang di gambar A itu adalah paralel. Ya, kenapa paralel? Karena arusnya terbagi. Berarti R total itu kita ganti menjadi V totalnya itu kan E1 sama E2. Berarti E1 epsilon 1 ditambah E2 sama aja per R paralel. Min, kenapa ditambah? Oke, kenapa ditambah? Kalau kalian sudah belajar, pasti sudah belajar. Kalau kalian udah belajar tentang hukum 2 Kirchhoff, itu dilihat aja arahnya. Negatif ketemu negatif kan jadi dijumlahin. Jadi kalau ini selang-seling negatif positif, kalian tinggal dijumlahkan aja. Itu cara trik gampangnya ya. Oke, bisa. Nah, udah ini kita keep dulu nih yang persamaan pertama ini kita diemin dulu. Nah, kemudian kita lihat dari grafik B-nya. Di sini ditunjukkan kalau misalkan ketika I-nya 5, ternyata V-nya itu 0,5. Bisa? Berarti kalau kita ganti di sini grafik B maksudnya ini ya. Ketika I-nya itu 5 ampere, miliampere, katanya tadi epsilon satunya itu 0,5 ya. Maka kalau kita tuliskan lagi, didapatkan kalau berdasarkan ngikutin ini ya, yang di persamaan 1. Oke, biar gampang kita ganti yang persamaan satunya ini kita ubah menjadi gini ya. Kita ubah menjadi R paralel sama dengan epsilon 1 atau E1 E2 per I total. Oke. Ya udah kita masukin substitusiin. RP-nya kan belum diketahui. E1-nya itu 0,5 ditambah 5 miliampere. Nggak apa-apa dimin aja 5 miliampere sorry. Tambah E2 per 5 miliampere. Oke. Ini kita anggap persamaan 1. Nah, ketika I-nya itu kita lihat lagi di grafik. Ketika I-nya 10, nah ternyata didapatkan E-nya itu 3. Berarti ketika di sini 10 miliampere didapatkan epsilon satunya itu 3 volt. Maka kalau kita bikin lagi RP-nya itu menjadi 3 ditambah E2 per 10 miliampere. Ini persamaan 2. Oke. Nah, kemudian karena kita tahu kalau rangkaian digunakan adalah rangkaian yang sama, di mana RP-nya itu kan sama-sama RP ya. Berarti dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan persamaan baru, yaitu 0,5 ditambah E2 per 5 miliampere sama dengan 3 ditambah E2 per 10 miliampere. Ini coret miliampernya, coret 5 sama ini jadi 2. Kemudian kita kali silang. Maka didapatkan 1 ditambah 2 E2 sama dengan 3 plus E2 ya. Maka didapatkan E2 nya itu 2 ya, 2 volt. Oke, 2 volt. Nah, kita lihat lagi di soalnya. Pertanyaannya adalah jika tegangan pada sumber E1 sama dengan 0, besar tegangan antara titik B dan titik E.
lihat titik B sama di antara titik B sama E kan yang ini ya. Nah, sesuai dengan aturan yang ada di rangkaian listrik, ini kan paralel ya. Berarti kalau paralel itu, nih konsepnya ya yang harus kalian tahu. Kalau paralel itu, dia V di R-nya itu akan sama dengan V di rangkaiannya atau V totalnya. Ngerti maksudnya? Nah, jadi kalau yang ditanya adalah VBE, itu sama aja kita cari V total. Nah, tadi kita tahu kalau V totalnya itu adalah E1 ditambah E2. Maka kita tuliskan E1 ditambah E2. Oke. E1-nya itu kita masukkan berapa? Nah, lihat di soal ketika E1-nya itu 0. Berarti kita anggap kita tulis di sininya 0 ditambah E2-nya tadi 2 volt, maka didapatkan VBE-nya itu sama dengan 2 volt. Maka kalau ditanya antara titik B dan E, kita jawabnya itu yang 2 volt. Seperti itu aja, berarti jawabannya itu yang D. Oke, cukup simpel ya. Oke, udah segitu doang sih untuk pembahasan ini. Nah, kalau yang ditanya D sama C, harusnya jawabannya sama. Karena apa? Karena R yang digunakan sama dan V yang digunakan itu sama karena kan paralel. V-nya sama. Udah gitu doang. Oke, kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di diskusi grup. Oke, pastikan kalian ngerti semua konsep yang ada di hukum Kirchhoff atau di rangkaian listrik ini. Oke, sampai berjumpa di pembahasan soal nomor 19 selanjutnya.